Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nama saya Mas Salim dari kelompok 4. Di sini saya akan menjadi moderator pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang kedudukan bahasa Arab di sekolah di Indonesia. Nah, apakah bahasa Arab itu di sekolah Indonesia sebagai bahasa asing, atau sebagai bahasa kedua, atau dianggap sebagai bahasa ibu? Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak paparan dari teman kita kelompok 3 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Iriani sebagai pemateri pertama. Saya Harinisa sebagai pemateri kedua. Nama saya Maria sebagai pemateri ketiga. Saya Salah Haryana sebagai pemateri keempat. Dan saya Siti Mariam sebagai pemateri kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Arab di Indonesia, bahasa asing, bahasa kedua, atau bahasa ibu. Nah, bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan secara luas di dunia ini, yang merupakan bahasa persatuan agama kaum muslimin, yang mempersatukan jiwa mereka walaupun berbeda-beda kebangsaan, tanah air, serta berlainan bahasa asli. Nah, jadi maksudnya bahasa Arab ini adalah bahasa yang banyak digunakan oleh umat muslimin di dunia ini. Nah, kemudian bahasa Arab ini juga merupakan bahasa hukum Islam, yang mana setidaknya dalam status pribadi mendominasi kehidupan umat muslim. Nah, jadi artinya bahasa Arab ini merupakan bahasa yang dipakai hukum Islam. Nah, hukum Islam sendiri adalah hukum yang bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, yang mana Al-Quran dan Al-Hadis keduanya itu juga memakai bahasa Arab. Nah, kemudian bahasa Arab ini juga sangat lengket dengan bahasa ritual keagamaan. Artinya, bahasa Arab ini merupakan alat atau bahasa yang diucapkan oleh umat muslimin dalam melakukan ibadah sehari-hari. Contohnya seperti sholat, terus doa, azan, qomat, khutbah Jumat. Nah, yang semuanya itu juga memakai bahasa Arab. Dan bahasa Indonesia memiliki hubungan erat dengan bahasa Arab, yang mana banyak daripada bahasa Indonesia itu diambil daripada bahasa Arab. Contohnya antara lain yang tertulis dalam makalah yaitu abad, berkah, derajat, amanat, kursi, televisi, makalah, dan lain sebagainya. Nah, yang semuanya itu merupakan bahasa Indonesia yang diambil atau diserap daripada bahasa Arab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian lanjut kepada pemateri kedua oleh Khairun Nisa. Selanjutnya itu saya menjelaskan dalam kedudukan bahasa asing, bahasa Arab berfungsi sebagai diantaranya yang pertama sebagai alat penghubung antar bangsa, dan yang kedua sebagai alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama sebagai alat penghubung antar bangsa, bahasa Arab cukup berperan karena dia sebagai bahasa resmi bagi negara Arab yang terbesar di dua benua Asia dan Afrika, dan juga dinyatakan sebagai bahasa resmi di lingkungan organisasi PBB sejak tahun 1973, dan juga sebagai bahasa resmi organisasi-organisasi Islam internasional, misalnya Muktamar Alam Islami, Akhdut Alam Islami, dan sebagainya, dan juga sebagai bahasa resmi dalam konferensi-konferensi Islam internasional. Dan yang kedua yaitu sebagai alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia. Nah, jadi setidaknya dalam pertemuan pembendaharaan kata, terutama untuk istilah-istilah dalam keperibadatan dan filsafat dan tasawuf, kata-kata bahasa Arab yang dijamin oleh bahasa Indonesia yang kaya itu memiliki sinonim dalam bahasa Indonesia. Misalkan kata bakhil di situ untuk zikir dan taat, untuk patuh, dan baiat untuk lanjut. Dan juga terjadi perubahan makna atau arti, penyempitan makna, misalnya alim ulama langsung menebar makna orang yang berilmu, menyempit artinya menjadi orang yang berilmu agama Islam dan bahasa Indonesia. Nah, perluasan arti misalkan alif yang semula itu berarti orang yang mengetahui,
meluas artinya menjadi orang yang mengetahui, pandai, dan bijaksana dalam bahasa Indonesia. Dipersilakan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan materinya. Fungsi bahasa Arab sebagai bahasa asing selanjutnya yaitu alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan bangsa. Bahasa Arab selain merupakan bahasa agama, juga merupakan bahasa yang digunakan dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan di seluruh bagian dunia yang memiliki peradaban, sehingga sedikit banyaknya akan berguna untuk memahami sejarah perkembangan peradaban dunia, khususnya pada dunia Islam dan peradaban dunia pada umumnya. Fungsi bahasa Arab selanjutnya yaitu sebagai bahasa umat Islam. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bahasa Arab merupakan bahasa pokok bagi umat Islam, yaitu di mana sumber ajaran pokoknya yaitu berupa Al-Quran dan hadis juga berbahasa Arab. Selain itu, buku-buku tentang ajaran Islam juga kebanyakannya berbahasa Arab. Jadi, belajar bahasa Arab bagi umat Islam merupakan sebuah kebutuhan. Karena ibadah umat Islam juga menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab juga merupakan bahasa kedua, yaitu bukan bahasa pertama yang diperoleh oleh seseorang. Bahasa kedua diperoleh melalui pembelajaran bahasa. Karena bahasa kedua hanya dapat dikuasai dengan proses belajar, berbeda dengan bahasa pertama yang diperoleh tanpa proses belajar. Bahasa kedua dapat diperoleh secara formal dalam pendidikan maupun informal dalam kehidupan bermasyarakat. Maksudnya dalam lingkungan hidup yang menggunakan bahasa itu. Namun di masa sekarang sepertinya bahasa Arab bukan lagi sebagai bahasa kedua di negeri ini. Menurut Guru Besar Universitas Negeri Medan yaitu Profesor Amrin Saragi mengatakan bahwa bahasa Inggris seolah sudah menjadi bahasa kedua di Indonesia karena penuturnya semakin banyak. Bahkan di beberapa sekolah sudah menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pendidikan dan dijadikan sebagai standar kelulusan tingkat SLTP dan SLTA di Indonesia, yang mana hal ini menandakan bahwa bahasa Inggris memiliki andil besar dalam pendidikan Indonesia. Bahasa ibu atau bahasa pertama adalah bahasa sehari-hari atau bahasa nasional. Sering terjadi kekeliruan dalam memaknai bahasa ibu. Jadi bahasa ibu itu merupakan bahasa pertama yang dikuasai oleh manusia sejak awal pertama kali ia berinteraksi dengan anggota masyarakat. Nah, anggota yang dimaksud ini adalah seperti keluarga, teman sebaya, ataupun masyarakat sekitar dan juga lain-lainnya. Jadi bahasa ibu ini sangat berhubungan erat dengan bahasa daerah di mana seorang individu itu berada. Jadi misalkan individu itu besar, lahir, dan tinggal di suatu tempat, jadi bahasa daerah di tempat tersebut merupakan bahasa ibu orang tersebut. Misalnya seperti kita berada di Amuntai. Jadi bahasa ibu kita itu adalah bahasa Amuntai. Jadi fungsi bahasa ibu itu tidak sekedar untuk urusan komunikasi, namun bahasa ibu ini juga erat kaitannya dengan identitas, karakter, serta budaya. Jadi di Indonesia bahasa Arab bukan merupakan bahasa ibu, karena bahasa ibu di sini adalah bahasa nasional atau bahasa sehari-hari yang kita pakai untuk berinteraksi. Terus B, kedudukan bahasa Arab di sekolah di Indonesia. Kedudukan bahasa Arab di Indonesia adalah sebagai bahasa asing, sesuai dengan kebijakan politik bahasa nasional. Kebijakan nasional mengenai bahasa asing termasuk bahasa Arab di Indonesia memberikan arahan bahwa tujuan pengajaran bahasa asing ini adalah untuk menumbuhkan keterampilan siswa berbahasa asing, sehingga ketika para siswa ini memiliki kemampuan
mereka itu mampu berkomunikasi dengan bahasa asing tersebut. Terus mereka dapat mengenal dan memahami bangsa dan juga kebudayaan asing tersebut. Dan yang terakhir, ketika para siswa itu mampu menguasai, memiliki kemampuan berbahasa asing itu, mereka dapat mempelajari ilmu dan kebudayaan asing melalui buku yang ditulis dalam bahasa asing itu dalam rangka studinya. Kemudian fungsi dan tujuan bahasa Arab sebagai bahasa asing dalam rangka politik nasional ini hendaknya menjadi landasan dalam pengembangan dan peningkatan mutu pengajar bahasa Arab di Indonesia, baik di madrasah maupun di sekolah umum. Tujuan pembelajaran bahasa Arab itu hendaknya bersinergi dengan kemampuan pendidik, minat dan juga motivasi yang tinggi bagi peserta didik. Pemilihan sumber dan materi pembelajaran yang selektif, pemilihan metode yang tepat, pemilihan media yang tepat, serta evaluasi yang sesuai. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Siti Maryam. Kemudian, bahasa Arab di sekolah itu dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar berbahasa yang mencakup 4 keterampilan. Pertama, itu keterampilan mendengar yang biasa disebut dengan maharah istima. Yang kedua, keterampilan berbicara yang biasa disebut dengan maharah kalam. Yang ketiga, itu keterampilan membaca yang biasa disebut dengan maharah qiraah. Dan yang keempat, itu keterampilan menulis yang biasa disebut dengan maharah kitabah. Nah, 4 maharah tadi itu di setiap tingkatannya berbeda-beda titik beratnya. Kalau di pendidikan dasar itu dititik beratkan pada keterampilan mendengar dan berbicara. Kemudian di tingkat menengah itu keempat keterampilan tadi diajarkan secara seimbang. Adapun di tingkat lanjut atau aliyah itu dikonsentrasikan pada kecakapan membaca dan menulis. Kenapa seperti itu? Supaya siswa itu mampu mengakses berbagai referensi yang berbahasa Arab. Selanjutnya, kedudukan bahasa Arab di sekolah itu menurut penulis dapat dibedakan menjadi 2. Pertama, sebagai mata pelajaran wajib, dan yang kedua itu sebagai mata pelajaran muatan lokal. Kalau sebagai mata pelajaran wajib, maka siswa itu diharapkan menguasai keempat keterampilan tadi. Sedangkan sebagai mata pelajaran muatan lokal, siswa tidak dituntut menguasai keempat maharah tersebut. Kenapa? Karena ia dipelajari hanya sebatas untuk pengetahuan saja, bukan untuk kecakapan dalam berbahasa. Sekian paparan dari kami. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, kembali ke grup WA yang nanti dibuka oleh moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.